Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2551. Mengetahui Charlie cuek saja. Ishak berkata dengan cemas. Tuan, Jami ini, nasib ibu dan adiknya masih belum diketahui. Dan dia ingin mengejar Nona Golding dengan susah payah. Ini membuktikan anak ini kejam. Nona Golding gadis yang baik. Jika dia tertipu olehnya, Nona Golding akan menderita kerugian. Anda juga akan kehilangan banyak. Charlie terbatuk 2 kali. Jangan khawatir tentang itu. Saya sudah menikah. Itu kebebasannya untuk memilihnya. Bukan kita berdua yang harus diacungi jempol. Setelah berbicara, Charlie tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Yang mengejutkannya adalah, hatinya saat ini menyetujui apa yang dikatakan Ishak. Seperti yang dikatakan Ishak, Jami ingin mengejar Queen saat ini, yang sedikit banyak membuktikan bahwa anak ini agak kejam. Lebih penting lagi, Charlie tanpa sadar membayangkan situasi jika Queen dan Jami bersama. Meskipun itu hanya sekedar asumsi, itu membuatnya merasa bingung. Baru pada saat inilah Charlie benar-benar mengerti bahwa Queen telah menempati tempat di jantungnya. Melihat Charlie diam, Ishak memberi saran, Tuan, Anda harus memperhatikan masalah ini. Anda tidak boleh membiarkan kegagalan Jami ini berhasil. Charlie terdiam sesaat, dan kemudian berkata, kalau begitu, semua sumber iklan di tanganmu jangan sampai dijual kepadanya. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia tawarkan. Ketika Ishak mendengar ini, dia berkata dengan terkejut, Oke, Tuan Muda. Kata-kata Anda yang saya tunggu dari tadi. Selama Anda mengungkapkan sikap ini, saya tidak akan pernah menjual bahkan ruang iklan kepada Jami. Charlie bersenandung dengan puas dan rindu. Bantu aku mencari tahu trik lain apa yang dimiliki Jami ini. Beritahu aku segera setelah dia melakukannya. Ishak segera berkata, Oh, omong-omong, Tuan Muda, ada satu hal lagi yang belum sempat saya laporkan kepada Anda. Katakan, Tuan, Jami ini memiliki perusahaan yang meluncurkan bisnis kosmetik. Perusahaan ini memiliki banyak merek kosmetik terkenal. Dia telah mencapai kerjasama dengan Nona Golding melalui perusahaan kosmetiknya ini. Perusahaannya ini mensponsori tur Nona Golding untuk tujuan amal. Isi kerjasamanya dengan Nona Golding adalah setiap kali Nona Golding mengadakan konser, dia akan menyumbangkan 10 juta untuk amal. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya, dan berkata dengan ekspresi serius, Jami ini benar-benar tahu cara menemukan titik masuk. Nana tidak kekurangan uang sama sekali. Dia tidak akan tertarik pada sponsorship dalam bentuk apapun. Nana lebih suka menggunakan cara amal. Anak ini sepertinya menjadi master dengan mata setan. Atau ada master yang mengajarinya. Ishak berkata, Tuan, Anda harus segera memikirkan tindakan balasan. Charlie berkata, jadi, kamu membantuku awasi Jami. Beritahu saya jika dia melakukan gerakan baru. Baik Tuan, pada saat ini, di Sudbury, Sheldon datang ke ruang kerja Cat Van dengan marah di pagi hari dan melaporkan kepadanya, Ayah, izin pengiriman kami dicabut. Apa? Ketika Cat Van mendengar ini, dia segera berkata, apa yang terjadi? Bagaimana kualifikasinya bisa dicabut? Bab 2552. Sheldon berkata, menurut Departemen Pengiriman, itu karena reputasi luar negeri Schultz Group terlalu banyak menurun akhir-akhir ini. Dalam skor komprehensif, skor gagal, mereka meminta kami memperbaiki terlebih dahulu. Sebelum perbaikan selesai, kita belum boleh menjalankan bisnis pelayaran laut. Cat Van terkejut. Kenapa ini? Apa mereka memberitahu berapa lama harus diperbaiki? Sheldon menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada batasan waktu untuk perbaikan. Mereka bilang sesegera mungkin untuk memperbaiki. Setelah perbaikan selesai, mereka akan mengatur peninjauan sesuai waktunya. Jika tidak ada masalah dalam peninjauan, lisensi dapat memintanya. Cat Van berteriak dengan marah. Bukankah ini jatuh ke dalam lubang? Schultz Group telah mengembangkan bisnis pengiriman laut yang tumbuh paling cepat dalam 2 tahun terakhir.
Setelah memasuki tahun ini, harga pengiriman laut menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Sekarang biaya pengiriman peti kemas lebih mahal dari sebelumnya, menjadi 3 atau 4 kali lipat. Ini peluang sekali dalam seabad dalam industri perkapalan. Kalau kita menghentikan bisnis saat ini, maka setengah dari kekayaan kita akan terputus. Sheldon menghela napas. Ayah, saya juga memberitahu mereka tentang ini, dan bahkan meminta belas kasihan kepada mereka. Berharap mendapat kesempatan mendapatkan hukuman penangguhan. Namun mereka tidak menyetujuinya. Saya sudah meminta seseorang untuk menanyakan hal tersebut. Jika kita tidak dapat menyelesaikan krisis reputasi ini dan memberikan penjelasan yang memuaskan tentang kejadian Zakir di Treasure Pavilion, bisnis ini tidak akan terbuka lagi bagi kita. Cat Van menggertakkan giginya dan berkata, tidak ada yang memukul kali ini. Mereka mencoba memaksaku untuk berdiri dan menjadi sasaran. Sheldon berkata tanpa daya, sebenarnya, masalah ini juga memerlukan penjelasan yang masuk akal. Tetapi sejauh ini kita belum menemukan solusi apapun. Cat Van mendinginkannya dan berkata, apa ada solusinya? Semua kesalahan diarahkan pada saya. Kecuali saya berdiri dan memukul. Masalah ini tidak akan pernah bisa dijelaskan. Setelah mengatakan itu, Cat Van mengingat sesuatu dan cepat-cepat berkata, ngomong-ngomong, Sheldon, kamu cepat siapkan sejumlah uang dan kirimkan ke keluarga para korban yang dibunuh oleh Zakir di Treasure Pavilion. Lalu mintalah mereka merekam video pemahaman. Edit video menjadi satu bagian dan unggah ke media sosial. Sheldon berkata, ayah, keluarga korban ini mungkin tidak mau bekerja sama dengan kita seperti ini. Cat Van berkata dengan dingin, hah, mereka tidak mau bekerja sama. Kalau begitu beri mereka lebih banyak. Kalau masih tidak bekerja sama, beri 10 juta. Kalau masih tidak mau, beri 20 juta. Aku tidak percaya mereka menolak. Sheldon mengangguk. Ayah, kalau begitu aku akan mengatur seseorang untuk pergi ke Aurus Hill dan menemui keluarga korban hari ini. Cat Van berkata dengan kosong. Pastikan untuk berbicara denganku dulu. Baik ayah. Cat Van mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin. Hal terbesar di industri pengiriman laut domestik adalah keluarga Schultz diikuti oleh keluarga Wade. Sekarang, jika transportasi kita dihentikan, itu akan memberi keluarga Wade kesempatan besar. Jika penangguhan berlangsung lebih dari 3 bulan, keluarga Wade akan melampai keluarga Schultz. Ya, Sheldon berkata dengan wajah menyeringai. Keluarga Wade sedang bekerja keras sekarang. Saya mendengar mereka baru saja memesan 3 kapal kontainer dengan kapal galangan 2 hari yang lalu. Mereka bahkan pergi ke Korea Selatan untuk bekerja sama dengan grup pelayaran di sana. Mereka bernegosiasi bisnis penyewaan kapal, karena volume bisnis keluarga Wade melonjak dan kapasitas transportasi tidak mencukupi. Cat Van menamparkan meja dengan marah. Sungguh tidak masuk akal. Membiarkan keluarga Wade menerima kesepakatan besar tanpa perlawanan. Setelah berbicara, dia berkata dengan tegas, masalah ini tidak boleh ditunggu secara pasif. Kita harus menemukan cara untuk mengatasinya. Karena kualifikasi kami dicabut sementara, kami harus menemukan cangkang yang memenuhi syarat untuk bertahan. Setidaknya kita tidak bisa membiarkan bisnis kita diam. Sheldon segera berkata, ayah, saya sudah menghubungi beberapa perusahaan tentang masalah ini. Tetapi perusahaan pelayaran domestik lain tidak berani bekerja sama dengan kita karena khawatir akan dihukum juga. Cat Van memarahi dengan marah. Sial, bajingan ini dulu menjilat keluarga Schultz kita. Tapi sekarang mereka semua kacau. Jika kamu tidak bisa melakukannya di dalam negeri, coba pergi ke perusahaan asing untuk berafiliasi. Sheldon berpikir sejenak dan berkata, keluarga Wade sudah mendekati perusahaan Korea. Sekarang pilihan terbaik kita adalah keluarga Ito di Jepang. Setelah keluarga Matsumoto dan keluarga Takahashi jatuh, hampir semua pengiriman Jepang berada di tangan keluarga Ito. Bab 2553. Keluarga Ito. Cat Van kesal saat mendengar nama ini. Dia marah dengan suara dingin. Sial, Yahiko Ito brengsek. Saat kita harus memilih antara dia dan keluarga Takahashi, dia seperti anjing yang menjilat. Dia menjilat kita sepanjang hari.
Sekarang setelah keluarga Takahashi dan keluarga Matsumoto selesai, dia arogan. Ini sangat keterlaluan. Pengiriman laut adalah salah satu industri yang paling menguntungkan saat ini. Jika sebuah kapal kontainer besar melakukan perjalanan ke Eropa dan Amerika Serikat dengan muatan penuh, biaya pengiriman untuk sebuah kontainer adalah 20.000 hingga 30.000 yuan. Dalam satu perjalanan, dapat menghasilkan setidaknya puluhan juta yuan. Keluarga Schultz memiliki armada transportasi terbesar di negara ini. Kapal-kapal ini dapat menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi jika dijalankan. Mereka adalah inti dan sumber pendapatan terpenting bagi keluarga Schultz. Namun, karena pencabutan izin, tak satu pun dari kapal-kapal tersebut bisa jalan karena tidak mendapatkan persetujuan trayek. Tanpa persetujuan, kapal-kapal ini hanya berlabuh di pelabuhan, tidak mendapatkan uang sepeser pun, dan bahkan masih harus mengeluarkan banyak uang untuk biaya pemeliharaan setiap hari. Selain itu, meskipun seluruh karyawan divisi transportasi dan pendukung tidak bekerja dan sibuk, keluarga Schultz tidak berani menghentikan mereka. Perusahaan harus mengeluarkan uang untuk menggaji mereka. Oleh karena itu, Cat Van merasa sangat cemas tentang hal ini. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Hei, ini semua salahku. Dampak dari kejadian ini sangat buruk. Aku tidak tahu kapan bisa melewatinya. Itu sangat buruk. Kemungkinan kita tidak memiliki kesempatan lagi sampai mendapatkan kembali lisensinya." Sheldon berpikir sejenak, lalu berkata, "Ayah, bagaimana jika aku pergi ke Jepang lagi dan berkumpul dengan Yahiko? Jika dia ingin bekerja sama dengan kita bisa menggunakan perusahaan cangkang dengan bekerja sama dengan Yahiko. Daftarkan sebuah perusahaan baru di Jepang, lalu dapatkan lisensi Jepang. Untuk sementara mengubah semua kapal kita menjadi nama perusahaan Jepang itu. Kebutuhan mendesak dapat diselesaikan." Cat Van mengangguk dan berkata sambil menghela nafas, "Itu memang solusi yang bagus. Tapi aku tidak tahu sikap apa yang akan diambil Yahiko. Orang ini pasti merasa keluarga itu memiliki kesempatan bagus sekarang. Dia mungkin tidak setuju bekerja sama dengan kita." Sheldon berkata, "Keluarga itu telah menjadikan Putri Yahiko, Nanako sebagai pemimpin. Gadis ini masih muda. Gayanya dalam melakukan sesuatu masih sangat radikal. Dalam waktu singkat dia telah mengintegrasikan sumber daya pengiriman Jepang, dan kekuatan komprehensifnya telah meningkat pesat." Cat Van mengerutkan kening. "Nanako, apakah itu satu-satunya putri Yahiko?" "Ya," Sheldon berkata. "Dia sekarang adalah pewaris dan pemimpin keluarga itu." Cat Van menghela nafas sambil berpikir, Yahiko Ito dan Yule Golding. Mengapa kedua orang ini hanya memiliki satu anak perempuan? Bukankah ini akan menjadi sia-sia bagi mereka? Sheldon mengangkat bahu. Siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan? Bukan hanya mereka berdua yang menjadi pengusaha besar dengan anak tunggal perempuan. Cat Van menghela nafas. "Hei. Melihatnya seperti ini, rasio harga kinerja Nanako jauh lebih kuat daripada Queen." Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dan berkata, "Lihat, keluarga itu telah mengambil kesempatan emas sekarang, dan kekuatan mereka meroket. Mereka menjadi keluarga nomor 1 Jepang. Tempat kedua dan ketiga tertinggal jauh di belakang. Sebagai perbandingan, keluarga Golding memang kurang menarik. Dan Queen belum mengambil alih keluarga. Keadaan sebenarnya Queen jauh lebih buruk daripada Nanako." "Itu benar." Sheldon mengangguk setuju dan berkata, "Nanako ini mendapat julukan Yamato Nadeshiko. Sekarang media-media Jepang menjulukinya orang terkaya masa depan Jepang. Mungkin ada banyak pria yang ingin menikahinya." Cat Van bertanya ragu-ragu, "Hei, ekosistem, apa kita bisa mencobanya?" Sheldon cepat-cepat berkata, "Ayah, bukankah kamu sudah setuju Jamie mengejar Queen?" Cat Van berkata dengan sangat serius, "Tapi sekarang tampaknya Queen jauh kurang menarik dibandingkan Nanako." Bab 2554. Sheldon berkata dengan malu, "Ayah, Jamie baru saja pergi ke Aorus Hill. Kalau pikiran kita berubah sekarang, pasti akan menjadi pukulan besar bagi gairahnya. Dia sangat menyukai Queen itu." "Yah," Cat Van menamparkan dan berkata, "biarkan dia terus mencoba mengejar Queen.
Kamu dapat menemukan kesempatan lain untuk bertanya kepada Yahiko. Atau tanyakan saja langsung pada Nanako. Kita lihat apakah kita dapat memenuhi janji. Jika itu masalah besar, kita bisa memberi mereka lebih banyak margin keuntungan. Selama mereka mau mendirikan usaha patungan bersama kita untuk membantu kita merevitalisasi bisnis ini, kita dapat memberikan 20% keuntungan pada mereka. Sheldon mengangguk dan setuju, dan berkata, "Ayah, saya akan berkomunikasi dengan keluarga itu. Jika memungkinkan, saya akan membuat janji sesegera mungkin." Bagus. Saat ini, Tokyo, Jepang. Di dalam mansion itu, ada pemandangan yang sibuk. Nanako terus berlari mengelilingi ruangan, mengemas berbagai pakaian dan kebutuhan sehari-hari ke dalam koper. Asistennya Kawana Kurenai, yang sedang terburu-buru saat ini, dia mengaduk-aduk kandang di halaman belakang. Setelah akhirnya berhasil menangkap Akita kecil yang sangat nakal, dia memeluk Akita dengan erat di lengannya dan berlari cepat ke pintu kamar Nanako. "Nona, bisakah Anda melihat anak anjing ini?" Nanako baru saja memasukkan jaket pink cherry blossom dengan suasana girlish yang kuat ke dalam koper. Dia menatap anak anjing di lengan Kawana, dan berkata sambil tersenyum, "Ternyata itu Momotaro. Jujur saja, aku sebenarnya enggan melepasnya." Kawana buru-buru berkata, "Nona, saya akan mengambil yang lain." Nanako buru-buru berhenti dan berkata, "Tidak perlu Kawana, biarkan saja. Yang akan aku beri adalah teman Charlie. Dia menyukai anjing Akita. Tentu saja saya akan memberikan salah satu yang terbaik." Kawana menghela napas dan menghela nafas. "Nona, kamu sangat memerhatikan Charlie itu. Bahkan teman-temannya juga." Nanako berkata dengan malu-malu. "Charlie Kun dermawan keluarga itu saja harus melakukan yang terbaik untuk hal-hal kecil." Kawana tanpa sadar berkata, "Tapi dia sudah menikah." Nanako berkata dengan ekspresi agak malu. "Kamu, Charlie Kun adalah dermawanku. Aku hanya ingin membalas kebaikanku. Dan itu tidak ada perjanjian dengan menikah atau tidak." Kawana meletakkan anjing Akita bernama Momotaro di lantai, meraih tangan Nanako, menunjuk cincin di jari tengah tangan, dan berkata, "Nona, kalau Anda benar-benar hanya ingin membalas kebaikan, mengapa Anda terus memakai cincin ini di jarimu?" Nanako buru-buru menutupi. Cincin ini hadiah diriku sendiri. Tidak ada yang dibangun dengan Charlie." Bab 2555. Melihat penampilan Nanako, Kawana menghela napas dan berkata tanpa daya, "Nona, jika saya memiliki cermin di depan Anda sekarang, Anda akan tahu bahwa Anda adalah pembohong terburuk di dunia ini." Wajah Nanako memerah karena malu, dan dia tergagap dan berkata, "Aku tidak punya, aku benar-benar, aku." Oke, Kawana berkata tanpa daya. "Nona, saya hanya asisten Anda. Anda tidak perlu repot-repot melaporkan kepada saya. Tapi saat Anda menghadapi Charlie itu, jangan terlalu sempit." Nanako tidak bisa menyembunyikan rasa malunya dan berkata, "Maaf, Kawana, aku sebenarnya." Berbicara tentang ini, Nanako tiba-tiba kehilangan kata-kata. Dia menghela nafas tanpa daya, dan berkata, "Hei, jangan katakan, terima kasih telah mengingatkan. Kamu dapat membantu saya memasukkan Momotaro ke dalam kotak anjing ini dan memberi dia air. Kita akan naik helikopter ke bandara." Kawana mengangguk. "Oke Nona, apa ada hal lain yang perlu saya bantu? Saya akan kembali lagi nanti." Nanako mengulurkan tangan dan berkata, "Tidak perlu. Bantu aku membereskan Momotaro. Lalu kemasi barang bawaanmu sendiri. Kita akan pergi ke Aorus Hill dan akan tinggal untuk waktu yang lama." Kawana buru-buru bertanya, "Nona, Anda berencana kembali setelah konser selesai?" "Ya," Nanako berkata dengan serius. "Aku berencana tinggal di Aorus Hill sampai konser selesai." Kawana bertanya lagi, "Bagaimana dengan pekerjaan? Keluarga masih memiliki banyak hal untuk ditangani." "Tidak masalah." Nanako tersenyum dan berkata, "Saya bisa meluangkan 8 jam sehari menangani kerjaan. Semuanya bisa diselesaikan secara online melalui komputer dan ponsel. Selama ini, saya telah mempromosikan reformasi kantor online di seluruh grup itu. Saya ingin melihat efek yang sebenarnya.
Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum dan menghibur. Kawana, jangan khawatir. Saya bukan tipe wanita yang bermain-main dan tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan. Bahkan jika saya pergi ke Aorus Hill, saya tidak akan mengalami kecelakaan dalam pekerjaan yang harus saya lakukan. Kawana mengangguk kecil. Dia juga harus mengakui bahwa Nanako adalah wanita pekerja keras. Nanko belum lama mengurus keluarga, namun dia sangat serius dan bertanggung jawab, dan banyak tindakan inovatif yang cukup efektif. Ayahnya, Yahiko, adalah seorang pengusaha Jepang yang sangat tradisional. Generasi pengusaha Jepang yang lebih tua ini biasanya sangat memperhatikan ritual rasa. Selama dia meninggalkan rumah setiap hari, dia harus mengenakan jas dan sepatu kulit. Dia teliti dalam perusahaan dan prosesnya sangat kaku. Setelah Nanako mengambil alih Ito Group, hal pertama yang dia lakukan adalah mengubah grup Ito secara bertahap menjadi perusahaan yang lebih modern. Yang pertama adalah menerapkan kantor tanpa kertas di perusahaan sebanyak mungkin. Paperless hanyalah salah satu aspek. Tujuan besarnya adalah menempatkan sebagian besar pekerjaan, berkas dan file secara online. Dengan cara ini, tidak hanya menjamin waktu yang cepat, privasi yang kuat, tetapi juga keamanan yang tinggi. Dan lebih nyaman dalam mengakses dan memeriksa. Pada awalnya, banyak pegawai lama yang masih sedikit tidak dapat menerima, yang masih mengikuti cara kerja generasi tua, dan harus beroperasi secara disiplin dan bertahap. Namun, di bawah promosi Nanako, semua orang harus menerima metode kantor baru. Efisiensi kerja secara keseluruhan telah meningkat. Saat ini, Nanako terus mempromosikan interaksi online perusahaan, dan bahkan secara khusus mengaktifkan solusi konferensi video real-time. Untuk memastikan dirinya dan eksekutif lainnya, dimanapun di dunia, selama ada jaringan, bahkan jika terpisah ribuan mil, pekerjaan dapat terjamin tanpa gangguan. Ini adalah hal yang sangat sederhana bagi banyak perusahaan berbasis internet yang baru muncul. Bahkan telah menjadi cara dasar pekerjaan sehari-hari mereka. Namun bagi perusahaan tradisional yang sudah mapan, ini masih merupakan hal yang sangat baru. Mengubahnya dalam waktu singkat, bukanlah tugas yang mudah. Untungnya, keterampilan manajemen Nanako tidak diragukan lagi, sehingga inovasi ini dapat terus diterapkan. Selama periode waktu ini, saat mereformasi Ito Group, Nanako berusaha keras untuk mengintegrasikan banyak sumber daya lainnya. Dia mengumpulkan semua pasar yang dirilis oleh keluarga Takahashi dan keluarga Matsumoto, membuat keluarga Ito mengambil langkah maju. Ini juga membuat Kawana sangat kagum. Oleh karena itu, dia tidak khawatir Nanako akan melupakan pekerjaannya saat pergi ke Aorus Hill. Bab 2556. Namun, Kawana memiliki kekhawatiran lain. Dia khawatir Nanako enggan pulang setelah pergi ke Aorus Hill dan bertemu dengan pria yang dia cintai. Terkadang, banyak orang yang sangat cakap dan menjanjikan bisa kehilangan semangat juang hanya mengejar orang yang mereka cintai. Karena itu, dia juga takut setelah Nanako berada di Aorus Hill, dia tidak akan mau kembali ke Jepang. Namun, Kawana tidak berani mengungkapkan kekhawatirannya. Dia takut akan meninggalkan petunjuk psikologis kepada Nanako. Jadi dia berkata, "Nona, saya akan menyelesaikan Momotaro dulu. Saya akan menemuimu jika sudah siap." Nanako melihat waktu dan berkata, "Kamu tidak perlu datang ke sini lagi. Helikopter akan lepas landas dalam 20 menit. Kita akan bertemu di landasan kalau begitu." "Baiklah Nona, kalau begitu aku pergi dulu." Setelah Kawana pergi, Nanako melanjutkan mengemasi barang-barangnya. Ayahnya, Yahiko Ito, mengendalikan kursi roda listrik dan perlahan memasuki kamar. Melihat Nanako sedang berkemas, dia bertanya, "Nanako, apa yang akan kamu lakukan di Aorus Hill? Bagaimana lamanya kamu pergi?" Nanako buru-buru meletakkan pakaian di tangannya, dan berkata dengan malu-malu, "Odo-san, aku akan pergi selama sekitar 10 hari. 10 hari, Yahiko tidak bisa menahan diri untuk berseru, dan bertanya, "Begitu lama?" Nanako tersipu dan berkata, "Odo-san, aku ingin tinggal di Aorus Hill selama beberapa hari. Ini bisa dianggap sebagai istirahat."
Aku sibuk dengan pekerjaan selama ini, dan memang sedikit lelah. Yahiko tersenyum kecil dan berkata, sedikit lelah. Saya pikir kamu bohong. Kamu ingin bertemu Charlie lebih lama, kan? Odo-san, Nanako berkata dengan malu. Karena kamu mengerti segalanya. Jangan bertanya. Yahiko melihat rasa malu putrinya, dan berkata dengan sedikit tertekan. Nanako, Odo-san tidak keberatan kamu suka Charlie. Tapi kamu harus berjanji. Jangan terlalu dalam. Setidaknya, kamu tidak membahayakan masa depanmu sendiri karena tidak bisa bersamanya. Nanako buru-buru berkata, aku tahu Odo-san. Jangan khawatir. Yahiko mengangguk, mencium pinggangnya, dan berkata sambil tersenyum. Oh, aku bosan di rumah akhir-akhir ini. Kalau kamu setuju, Odo-san juga ikut pergi ke Aorus Hill. Oke. Ah, Nanako berseru. Odo-san, kamu mau pergi ke Aorus Hill juga? Ya, Yahiko berkata sambil tersenyum. Kamu putrimu satu-satunya. Kalau kamu pergi, aku terlalu kesepian di sini. Aku juga ingin Aorus Hill bertemu Tuan Wade. Aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk berterima kasih padanya. Saya harus minum 2 gelas di saat ini. Saya memiliki beberapa koleksi whisky berusia 50 tahun. Saya akan membawa ke Tuan Wade untuk dicicipi. Nanako buru-buru mengangguk dan berkata, bagus sekali, Odo-san. Kalau begitu ayo kita pergi bersama. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan malu. Tapi, Odo-san, Nona Mor meminta aku tinggal di rumahnya. Kalau kamu tinggal di rumahnya bersamaku, aku khawatir tidak nyaman. Yahiko tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kamu dan kawan Asia tinggal di rumah Nona Mor. Aku akan tinggal di hotel bersama Tanaka. Aku juga ingin bibimu ikut denganku. Nanako buru-buru bertanya. Tanaka-san juga. Ya, Yahiko menghela napas dan berkata. Tanaka sedikit kecewa sejak amputasi. Bagaimanapun, dia masih muda dan tidak bisa menerima pukulan yang begitu serius. Aku ingin mengajaknya pergi bersama. Dia pernah ke Aorus Hill saat itu. Kali ini, aku akan membawa kembali ke tempat lama untuk melihat apakah kita bisa membuatnya kembali berdiri. Nanako tidak bisa menahan perasaan emosional. Ayah dan Hiroshi, tuan dan pelayan, memiliki hubungan yang sangat dalam. Mereka selalu saling mendukung dan tidak pernah menyerah, yang benar-benar sangat menyentuh. Jadi dia buru-buru berkata, kalau begitu, ayah dan Tanaka-san harus bersiap cepat. Bab 2557. Karena Yahiko ingin membawa bawahan setianya Hiroshi dan adiknya Emi Ito ke Aorus Hill. Nanako menghentikan waktu lepas landas pesawat dan membatalkan rencana naik helikopter ke bandara. Bagi Yahiko dan Hiroshi, yang kedua kakinya diamputasi, naik helikopter kurang bersahabat dan merepotkan. Oleh karena itu, Nanako mengatur kembali konvoi, termasuk para asisten dan pelayan yang harus pergi ke Aorus Hill bersama-sama. Lebih dari 10 orang bepergian ke bandara Narita Tokyo dengan mobil, untuk mengasuh ayahnya. Nanako dan Yahiko berbagi kendaraan. Saat kendaraan dalam perjalanan menuju bandara, Nanako penuh dengan kegembiraan. Berpikir untuk tiba di Aorus Hill, tempat Charlie tinggal beberapa jam lagi. Nanako ingin meneleponnya sekarang dan menyampaikan pesannya. Namun, Nanako tidak ingin itu terlalu jelas. Dia memiliki beberapa alasan yang terdengar tinggi untuk pergi ke Aorus Hill kali ini. Alasan pertama adalah untuk bertemu Jasmine dan anjing Akita yang dia berikan kepada Jasmine. Alasan kedua adalah ingin menonton konser Queen. Dia sangat menyukai Queen, dan dia selalu ingin melihat penampilan langsungnya. Alasan ketiga adalah memberikan Momotaro ke Aurora, karena Aurora juga menyukai anjing Akita, dan melalui Jasmine, dia berjanji pada Aurora dia pasti akan memberikannya. Namun, alasan ketiga ini hanyalah retorika yang dangkal. Selain itu, dia tidak ingin membuat motif aslinya terlalu jelas. Karena dia khawatir itu akan membawa sejumlah tekanan psikologis pada Charlie. Itu sebabnya dia menggunakan 3 alasan yang masuk akal ini agar dirinya tiba di Aorus Hill terlebih dahulu. Lalu menunggu di Aorus Hill sebelum menghubungi Charlie. Dengan cara ini, dia dapat dengan baik menutupi motif aslinya untuk bertemu Charlie. Pada saat ini, Emi Ito,
yang duduk di co-driver, berkata kepada Yahiko, "Oni-chan, saya sudah memesan hotel di Aorus Hill. Kita akan menginap di Shangri-La Hotel Aorus Hill. Saya sudah memesan kamar presidential suite dan beberapa suite mewah di sebelahnya." Yahiko mengangguk ringan dan berkata, "Emi, kamu bisa memutuskan hal-hal ini sendiri. Kamu tidak perlu melaporkannya padaku." Emi buru-buru berkata, "Oke Oni-chan." Saat berbicara, Nanako tiba-tiba menerima telepon dari Kawana, yang sedang duduk di sedan Mercedes-Benz di depannya. Nanako menjawab telepon dan bertanya, "Kawana, ada apa?" Kawana Kurenai buru-buru berkata, "Itu putra tertua dari keluarga Schultz, Sheldon, di East Cliff, baru saja menelepon saya. Dia berkata di telepon bahwa dia berharap bisa membahas kerangka kerja yang sama dengan kita." Keluarga Schultz. Nanako mengerutkan kening dan berkata tanpa berpikir, "Bukankah kita sudah berhenti bekerja sama dengan perusahaan luar negeri untuk saat ini?" "Tolak saja langsung," Kawana menjelaskan. "Nona, kerja sama keluarga Schultz kali ini sangat berbeda dari masa lalu. Kondisi keseluruhan sangat bersahabat dengan Ito Group. Sangat ramah." Nanako bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa ramah itu? Bab 2558. Kawana Kurenai menjelaskan secara rinci, "Nona, keluarga Schultz telah mencabut izin pengirimannya karena bencana besar di Tiongkok. Saat ini sejumlah besar kapal pengangkut mereka hanya dapat ditambatkan di pelabuhan Cina. Mereka tidak dapat menghasilkan keuntungan. Mereka ingin mendirikan perusahaan patungan dengan kita dan menempatkan semua kapal di bawah nama perusahaan patungan. Kita tidak perlu membayar apa-apa, hanya kualifikasi di Jepang. Mereka yang akan mengoperasikan sisanya sendiri. Mereka bersedia memberi kita 20% dari keuntungan." Nanako berkata dengan terkejut, "Apakah keluarga Schultz begitu murah hati dengan langsung membagikan 20% dari keuntungan?" Kawana berkata, "Sheldon benar-benar mengatakannya. Dia juga mengatakan bahwa masih ada ruang untuk membicarakan rasio spesifik. Saya pribadi menjelaskan, keluarga Schultz tidak akan disetujui jika kami meminta 30%. Nanako terdiam sejenak, lalu berkata, "Kawana, jangan balas dia dulu. Saya selalu merasa bahwa keluarga Schultz tidak memiliki dasar moral dasar dalam melakukan sesuatu. Kecuali itu adalah pilihan terakhir. Jangan pernah bekerja sama dengan keluarga seperti itu." "Oke," tanpa banyak bumbun, Kawana langsung menjawab, "Kalau begitu aku akan membiarkannya." Setelah menutup telepon, Yahiko bertanya, Apakah keluarga Schultz mengajak bekerja sama dengan kita?" "Ya, ayah." Ketika Nanako berbicara tentang bisnis, dia menjadi seperti bawahan di depan Yahiko, dan berkata dengan hormat, "Izin pengiriman keluarga Schultz telah dicabut. Mereka ingin bernegosiasi dengan kita sekarang. Kolaborasi membutuhkan sebuah solusi." Setelah dia selesai berbicara, dia secara singkat menjelaskan kondisi yang ditawarkan oleh keluarga Schultz. Emi, yang duduk di co-driver, berseru, "Jika keluarga Schultz mau memberikan 30% dari keuntungan, itu pasti akan menjadi penghasilan tambahan yang sangat besar bagi kita." Yahiko menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Inti dari keluarga Schultz adalah keluarga yang sangat egois. Dalam logika mereka, hanya mereka yang bisa menghasilkan uang dari orang lain. Dan tidak ada orang lain yang bisa menghasilkan uang dari mereka. Saat ini, mereka bersedia memberikan keuntungan yang begitu besar. Itu menjadi bukti bahwa masalah yang mereka hadapi saat ini sangat serius. Begitu kita membantu mereka mengatasi kesulitan, mereka pasti akan mengalihkan perhatian mereka ke bagian dari keuntungan yang ditransfer kepada kita. Mereka pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan kembali uang mereka dengan bunga." "Ya," Nanako mengangguk setuju dan berkata, "Ayahku dan aku memiliki pendapat yang sama. Kita harus menjauhi keluarga Schultz." Setelah 30 menit, pesawat Gulfstream G650 lepas landas dari Bandara Narita, Tokyo. Nanako, ayah dan bibinya, naik pesawat bersama. Pada saat yang sama, Cat Van berdiri di teras villa tepi danau, menghadap ke danau yang tenang, dengan ekspresi yang sangat dingin. Dia memandang Sheldon di sebelahnya dan bertanya dengan dingin, "Mengapa,
Keluarga itu belum menjawab. Ya belum. Sheldon menjawab dengan jujur. Saya menghubungi asisten Nanako. Dia berkata akan melaporkan masalah kepada Nanako. Mungkin Nanako sedang beriklan. Cat Van menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu mempertimbangkan hal semacam ini. Jika Nanako benar-benar tertarik, tentu saja dia akan segera menghubungi kami untuk membahas detail kerjasama lanjutan. Jika dia tidak tertarik, dia akan bertindak seperti sekarang. Batu itu tenggelam ke laut, dan tidak lagi bereaksi. Sheldon buru-buru berkata, mungkin mereka hanya ingin menggantung kita dengan sengaja, dan kemudian mengambil kesempatan untuk berbicara dengan kita. Itu tidak mungkin, Cat Van berkata dengan dingin. Bahkan jika sulit untuk mendapatkannya, setidaknya itu akan menjanjikan di permukaan. Dan saluran komunikasi yang lancar akan dibangun satu sama lain terlebih dahulu. Jika tidak ada tanggapan, kemungkinan besar pihak lain tidak tertarik sama sekali. Tepat ketika dia berbicara, pengurus rumah tangga Arrington datang dan berbisik, "Tuan, pesawat Tuan Mason akan tiba di Sudbury dalam 1 jam." Oh, Cat Van sangat gembira dan berkata, "Cepat, beritahu dapur, siapkan menu, dan segera siapkan jamuan untuk Tuan Mason. Undang Donald untuk datang secepatnya." Bab 2559. Donald sangat senang saat menerima undangan dari Arrington. Masalah putra bungsu Kian selalu membuatnya sangat khawatir. Tetapi dia juga sangat jelas bahwa Charlie belum akan menyembuhkan putra bungsunya pada saat ini. Sekarang keluarga Schultz mengundang seorang ahli metafisika Feng Shui. Dia tentu saja mengharapkan master ini bisa membantu dirinya menyelesaikan simpulan ini. Donald segera berkata kepada Arrington, "Terima kasih, Tuan Arrington. Saya akan membawa anak saya ke sana." Lalu minta Tuan Mason melihatnya dengan baik. Ketika Arrington mendengar ini, dia dengan cepat berkata, "Jangan, jangan, jangan. Bukankah putramu meminta makanan itu setiap jam? Anda harus datang sendiri dulu dan menjelaskan situasi putra bungsumu kepada Tuan Mason secara rinci. Biarkan Tuan Mason memiliki persiapan mental terlebih dahulu." Donald tiba-tiba merasakan panas di wajahnya. Dia hanya memikirkan kesempatan untuk mengenang anak yang lebih muda, tetapi dia mengabaikan betapa hinanya putra bungsunya sekarang. Jadi dia harus dengan hormat berkata, "Terima kasih sudah mengingatkan. Kalau begitu aku akan pergi sendiri." Ketika Donald berangkat ke villa tepi danau Cat Van, Isaac menerima laporan dari bawahannya bahwa kamar Presidential Suite, yang kosong selama setengah tahun, telah dipesan oleh keluarga itu dari Jepang. Apalagi dalam daftar warga yang dikirim oleh keluarga itu, ternyata ada nama Yahiko Ito. Isaac terkejut, dan segera menelepon untuk melaporkan ke Charlie. Charlie juga cukup terkejut dengan ini. Dalam daftar yang dikirimkan oleh Isaac kepadanya, selain melihat nama Yahiko, juga ada adik Yahiko, Ito Emi, serta bawahan Yahiko, Hiroshi Tanaka. Charlie bertanya-tanya dalam hatinya. Dia tidak mengerti mengapa Yahiko tiba-tiba datang ke Aorus Hill, dan dia membawa Hiroshi bersamanya. Mereka berdua diamputasi dan sekarang cacat tanpa kaki. Charlie tidak memiliki pikiran untuk memandang rendah orang cacat atau mendiskriminasi orang cacat. Namun dia tidak mengerti mengapa kedua orang dalam situasi seperti itu datang jauh ke Aorus Hill. Memikirkannya dengan hati-hati, Jasmine pernah mengatakan bahwa Nanako akan datang ke Aorus Hill untuk menonton konser Queen. Oleh karena itu, diperkirakan Nanako juga akan datang. Nama Nanako tidak ada dalam daftar penghuni hotel adalah karena Nanako akan menginap di rumah Jasmine. Namun, Charlie juga sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa Nanako datang ke Aorus Hill. Mengapa dia tidak menyapa dirinya sendiri sebelumnya. Di sisi lain, Donald melakukan rekonstruksi ke villa tepi danau milik keluarga Schultz. Setelah tiba, dia tidak melihat Cat Van dan Sheldon. Hanya pengurus rumah tangga Arrington yang menyambutnya. Arrington mengaturnya ke ruang tunggu dan memperingatkannya, "Tuan Mason akan tiba sebentar lagi. Anda bisa tunggu di sini dulu. Jangan meninggalkan ruangan ini tanpa izin. Duduk saja dan tunggu pesan saya. Mengerti?" Donald sedikit tidak senang dengan sikap Arrington yang bersemangat dan suka memerintah. Lagi pula, Arrington bukan dari keluarga Schultz. Dia hanya pelayan Tuan Schultz.
Selain itu, menurut rumor, orang ini awalnya tidak bernama Schultz. Nama aslinya Arrington Danvers. Setelah tinggal di keluarga Schultz untuk waktu yang lama, dia menghadap dan menjilat Tuan Tua Schultz untuk memberi dia nama keluarga Schultz. Selama berabad-abad, hanya kaisar di masa lalu yang akan memberikan nama keluarga kepada menteri dan jenderal mereka. Belum pernah ada keluarga kaya yang memberikan nama keluarga kepada pelayan mereka. Apalagi pelayan yang meminta pada pemanggil untuk memberi nama keluarga mereka. Arrington adalah yang pertama, jadi dia sering ditolak dan dicemooh oleh orang luar. Tapi Arrington tidak peduli. Yang sebenarnya ingin dia lakukan adalah menjadi orang kepercayaan Tuan Schultz dan membuat Tuan Schultz benar-benar percaya. Selama dia bisa memiliki masa depan yang cerah, tidak ada masalah apa nama keluarganya. Meskipun Donald memandang rendah Arrington di dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan di depan Arrington. Dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Arrington. Saya akan menunggu di sini." Arrington mengangguk puas dan berpesan, "Mohon tunggu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan ruang tunggu. Bab 2560. Donald duduk di sofa dengan sedikit marah, kesal di dalam hatinya, dan sesak pada dirinya sendiri. Brengsek, dia hanya seorang pelayan. Beraninya berlagak padaku, mengatakan begitu banyak dengan cara yang tinggi, dan bahkan menuangkanku segelas air. Dasar bajingan. Setelah setengah jam, konvoi beberapa Rolls-Royce melaju ke gerbang villa tepi danau dengan gagah. Cat Van, Sheldon, dan Arrington semua menunggu di pintu. Begitu konvoi berhenti, Sheldon melangkah maju sendiri dan membuka pintu belakang Rolls-Royce kedua. Di dalam pintu mobil duduk seorang lelaki tua dengan rambut perak dalam suasana tang bersulam hitam. Pada saat itu, dia tampak seperti berusia 80-an. Tetapi secara keseluruhan orang itu sangat kuat, dan dia tidak terlihat sama sekali. Sheldon, yang berusia lebih dari 50 tahun, memandang lelaki tua di depannya, dan berkata dengan hormat, "Halo, kakek Mason. Kiat tidak akan bertahan bertahun-tahun." Pria tua itu tersenyum sedikit, menyandarkan janggutnya, dan berkata dengan gembira, "Apakah kamu Sheldon? Terakhir kali melihatmu, kamu masih seorang pemuda. Sekarang kamu sudah melewati usia kebingungan, kan?" Sheldon berkata dengan hormat, "Kakek Mason, saya sekarang 50 tahun. Tidak seperti Anda, masih bisa terlihat sangat energik." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa berbicara tentang roh. Saya masih hidup. Itu anugerah langit." Pada saat ini, Cat Van buru-buru berkata, "Setlon, ajak kakekmu turun. Jangan biarkan kakekmu duduk lama di mobil. Itu tidak baik untuk kesehatannya." Baru saat itulah Sheldon kembali sadar, buru-buru mengulurkan tangan, dan berkata, "Kakek Mason, silakan." Orang tua ini adalah keturunan generasi ke-31 dari keluarga Mason, Carvalho Mason. Carvalho sangat terkenal di kalangan Tionghoa Amerika. Meskipun dia tidak sebaik Chandler Leonard, dia masih dianggap sebagai kelompok master Feng Shui Cina Amerika yang relatif terkemuka. Karena Chandler Leonard telah relatif rendah pada tahun ini, dan dia tinggal di Tiongkok selama beberapa tahun, Chandler memberi Carvalho kesempatan untuk bangkit. Carvalho yang berusia 93 tahun tidak pernah pensiun dan masih aktif di bidang Feng Shui. Dia sering membaca Feng Shui dan meramal untuk beberapa orang kaya papan atas. Karena kekuatannya memang luar biasa, ada reputasi keluarga Mason. Kali ini, untuk mengundangnya keluar dari gunung, keluarga Schultz menghabiskan 15 juta dolar AS. Juga membayar penerbangan sewaannya ke dan dari Aurus Hill, serta semua biaya lain untuk makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi. Pada saat ini, Carvalho meletakkan tangannya di lengan Sheldon dengan ringan, dan dia keluar dari mobil cek dengan Nathan. Cat Van segera melangkah maju, membungkuk dan berkata, "Paman Mason, terlalu sulit bagimu untuk melakukan perjalanan khusus sejauh ini. Maafkan aku." Carvalho tersenyum dan berkata, "Cat Van, ayahmu dan aku saudara baik. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, bagaimana mungkin aku tidak datang membantu?"
Tepat saat dia berbicara, pintu co-driver juga dibuka. Seorang pemuda berusia 27 atau 28 tahun turun, berjalan ke sisi pria tua itu, dan berkata dengan hormat, "Kakek." Carvalho mengulurkan tangan ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, "Cat Van Sheldon. Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian. Ini adalah cicit tertua saya, Mike." Mike, Sheldon bertanya tanpa sadar. Apakah itu nama Inggris atau nama Cina? Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Paman Schultz. Mike adalah nama Cina saya, tetapi nama Inggris saya juga Mike." Carvalho berkata sambil tersenyum. Anak muda lebih modis. Ketika ayah Mike memberi nama, dia sengaja memilih nama yang menggabungkan gaya Cina dan Barat. Cat Van buru-buru berkata, "Nama ini sangat menarik, dan kebetulan bermarga Mason. Ini plesetan dan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Benar-benar luar biasa." Carvalho memegang tangannya. "Cat Van, jangan membual tentang ayah di sini. Nama Mike hanya sedikit main-main. Tidak luar biasa." Cat Van tersenyum canggung dan berkata, "Paman Mason, saya tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Sejauh yang saya tahu, nama ini sangat bagus." Carvalho menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, ayo duduk dan berkumpul tentang keluarga Schultzmu." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.